Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa ini bukan ibadah. Ya. Ini bukan ibadah dan hanya seperti pakai parfum biasa, pakai baju biasa gitu. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Bathai. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada di daerah Batha. Wa huwa munikhun, dan ketika itu beliau sedang beristirahat, menderumkan ontanya. Faqala ahajjajta, maka ditanya, wahai Abu Musa, apakah kamu berniat untuk haji? Qultu na'am, aku katakan iya. Qala bima ahlalta, Nabi bertanya, kamu gimana niat ihramnya? Kata Abu Musa, aku mengucapkan labbaika bi ihlalika ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu dengan tata cara sebagaimana tata cara yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya Abu Musa adalah, ya Allah, saya datang memenuhi undanganmu untuk melakukan ibadah haji sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talbiyahnya seperti itu. Maka Nabi berkata, ahsanta, bagus. Ya. Tuf bil baiti, tawaflah di Ka'bah, wa bis Safa wal Marwah, dari Safa dan Marwah, thumma ahil. Ya. Kemudian bertahalullah. Ya. Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah thumma ahil. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hil. Nabi memerintahkan untuk bertahalul tanpa perintah untuk mencukur atau memotong sebagian. Ya. Berarti di sini yang menjadi titik pusat atau kesimpulan adalah karena tidak ada perintah untuk cukur. Ya. Ketika tahalul. Kemudian yang kedua, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sudah lempar jumratal aqabah, faqad halalahu kullu syai'in illan nisa, maka dihalalkan untuknya semua hal, parfum, baju, cukur rambut, potong kuku, pakai tutup topi, ya. Semuanya diperbolehkan kecuali berhubungan dengan seorang wanita. Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini juga dikuatkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di tanggal 10 Dzulhijjah, Inna hadza yaumun rukhsalakum. Sesungguhnya hari ini telah diberikan keringanan bagi kalian. Idza ramaitum antahillu. Apabila kalian sudah melempar jumrah, kalian boleh tahallul. Terserah mau melakukan apa, gitu. Dari yang tadi diharamkan boleh untuk dilakukan. Ya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas di dalam Sunan Ibnu Majah, dan tidak menyebutkan cukur sama sekali. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala annal hil, bahwa tahallul itu yatimu bidunil halqi, bisa dilakukan tidak harus dengan cukur. Ya. Jadi sisi pendalilannya dari hadis-hadis ini adalah tahallul itu bisa tercapai tanpa harus cukur. Wa annahu laisa binusukin, dan itu bukan nusuk. Berarti kesimpulannya adalah tahallul
tidak harus cukur berdasarkan hadis-hadis ini tadi. Kemudian pendalilan terakhir dari para ulama yang menyatakan bahwa tahallul ini atau cukur ini bukan bagian dari ibadah. Yang ketiga adalah annama kana muhriman bil ihrami idza ubiha kana itlaqan min mahdhurin, ya. Seseorang yang berihram kemudian sudah dibolehkan untuk sudah atau sudah lepas ihramnya, maksudnya niatnya dan tata cara ibadahnya sudah selesai, karena itlaqan min mahdhurin, maka dia bebas dari seluruh larangan-larangan. Kasairi muharramatil ihram min tibin wa libasin, dan sama seperti parfum dan baju. Jadi intinya kalau di nomor 3 ini posisinya sama seperti pakai baju biasa, seperti pakai parfum, pakai topi dan yang lain sebagainya. Bukan bagian dari ibadah. Baik. Kesimpulannya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya para ulama itu membagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah nusuk atau ibadah, yang kedua bukan nusuk. Dan masing-masing punya pendalilan. Yang menyatakan itu adalah nusuk atau rangkaian ibadah menyatakan ada yang rukun, ada yang menyatakan wajib.